sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang mana memisahkan harta kekayaan mereka untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Kemudian seseorang yang dimaksud ini adalah dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 mengenai wakaf. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama ada dewasa, kemudian berakal sehat, kemudian mampu melakukan perbuatan hukum, dan yang ketiga pemilik sah harta benda yang tidak diwakafkan. Mungkin segitu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan Sarwono dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam mengatur hukum tanah wakaf. Baik, langsung saja. Pemerintah telah mengatur kebijakan tentang wakaf tanah hak milik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Undang-Undang Pokok Agraria tentang wakaf. Di mana dalam undang-undang ini menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Di mana wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariat dan wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini juga dijelaskan bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Dan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, wakaf harus memenuhi unsur-unsur seperti yang pertama wakif, yang kedua nazir, yang ketiganya adanya harta benda wakaf, yang keempat ikrar wakaf, yang kelima diperuntukkan harta benda wakaf, dan yang keenam jangka waktu wakaf. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Amal Akbar dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu tentang ketentuan tanah wakaf. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya tanah wakaf itu hanya boleh diperuntukkan untuk tempat ibadah dan kesejahteraan umum. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa tanah wakaf hanya dapat diperuntukkan sebagai sarana dan tempat ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang telantar, dan beasiswa, kemajuan dan ekonomi umat, serta kemajuan dan kesejahteraan umum. Menurut hukum Islam, wakaf dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, tindakan dan perbuatan yang menunjukkan pada wakaf, dan yang kedua yaitu mengungkapkan niatan untuk wakaf baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf secara sah. Yang pertama ada al-wakif, yaitu wakaf harus cakap bertindak dalam memakai hartanya. Yang dimaksud dengan cakap bertindak adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak dalam keadaan bangkrut. Yang kedua ada al-mauquf. Al-mauquf adalah harta benda yang diwakafkan dianggap sah jika memenuhi syarat. Yang pertama, benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai. Yang kedua, benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya. Yang ketiga, benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Yang keempat, benda tersebut dapat dipindahkan ke pemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan. Yang ketiga ada al-mauquf alai, yaitu berdasarkan klasifikasi. Ada dua macam pihak yang menerima manfaat wakaf, yaitu pihak tertentu atau muayyan dan pihak tidak tertentu atau ghairu muayyan. Maksud dari pihak tertentu adalah penerima manfaat merupakan seseorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah. Sedangkan yang tidak tertentu adalah manfaat wakaf yang diberikan tidak ditentukan secara terperinci. Contohnya kepada fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Yang keempat ada sigo.
Al-Higah ini adalah syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf atau pernyataan wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan bendanya. Syaratnya adalah yang pertama, ucapannya harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal, karena akan menjadi tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu tertentu. Ucapannya bisa direalisasikan segera tanpa ada syarat-syarat tambahan. Ucapannya bersifat pasti dan ucapannya tidak mengandung syarat yang bisa membatalkan. Nah, perlu diketahui bahwasanya jika seseorang sudah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah atau masjid, maka sang anak atau cucu di kemudian hari tidak boleh menggugatnya sama sekali. Masih dalam undang-undang yang sama, pada pasal 40 disebutkan bahwa harta yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, misalnya tanah wakaf yang terkena pembangunan jalan dan sebagainya. Pengecualian itu pun baru bisa dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang wakaf, dijelaskan bahwa terdapat sanksi pidana dan administratif. Sanksi pidana yang tercantum pada pasal 67 yaitu setiap orang yang sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan paling banyak denda 500 juta. Selanjutnya juga ada sanksi administratif, yaitu dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah, penghentian sementara dari jabatan, dan penghentian dari jabatan PPAIW. Penjelasan umum, Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatakan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Demikian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Tiara, saya berasal di kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara atau prosedur pendaftaran tanah wakaf. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tanah wakaf itu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu tindakan yang dilakukan oleh wakif dengan memberikan sedikit hartanya, dengan memberikan harta miliknya untuk diwakafkan kepada nazir yang akan digunakan untuk kepentingan umum ataupun kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa perlunya kita mendaftarkan tanah wakaf. Karena kalau tanah wakaf itu tidak didaftarkan, apabila suatu hari nanti terjadi sengketa atau permasalahan dengan tanah wakaf tersebut, maka pun tidak akan melindunginya. Kenapa? Karena tidak ada sertifikat, tidak ada bukti tertulis, bukti otentik mengenai hal tersebut. Makanya perlunya kita untuk mendaftarkan tanah wakaf. Karena sekarang kan banyak kita jumpai tanah-tanah wakaf yang dalam sengketa, dalam permasalahan. Kenapa? Karena tanah tersebut tidak didaftarkan kepada Badan Pertanahan, sehingga tidak bisa ketika ingin dibawa ke muka hukum tidak bisa dibuktikan karena tidak ada bukti otentik mengenai hal tersebut. Jadi adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf, yang pertama untuk tanah wakaf yang berupa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah negara didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Adapun nazir tersebut ialah orang yang akan mengelola tanah wakaf tersebut ketika tanah wakaf tersebut telah diwakafkan oleh si wakif, yaitu orang yang memberikan tanah wakaf. Langkah selanjutnya ialah pendaftaran wakaf atas bidang tanah dilampiri dengan surat permohonan, surat ukur, surat sertifikat
hak milik yang bersangkutan, akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf. Kemudian surat pengesahan nazir yang dikeluarkan oleh badan instansi keagamaan atau badan penyelenggaraan urusan agama. Setelah itu surat pernyataan dari nazir bahwasanya tanah tersebut, tanah yang akan diwakafkan itu tidak sedang dalam sengketa ataupun tidak sedang dijaminkan atau sedang disita. Karena kalau misalnya tanah sedang dalam sengketa atau dijaminkan ataupun disita, maka tanah tersebut tidak dapat diwakafkan karena sedang dalam suatu permasalahan. Kemudian, Kepala Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir. Kenapa? Karena nazir itu nanti akan mengelola tanah wakaf tersebut untuk dijadikan apakah itu pesantren, ataukah itu musala, ataukah itu tempat pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi banyak kepentingan umum bagi banyak orang. Setelah itu, setelah itu barulah dikeluarkan buku tanah dan sertifikat tanah, di mana di situ terlampir bahwasanya hak atas tanah ini hapus berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf tanggal sekian-sekian, nomor sekian-sekian, dan diterbitkan juga sertifikat tanah wakaf berdasarkan nomor berapa, kapan kita mengajukannya atau tanggal berapa, dan berapa luas tanah wakaf yang akan kita wakafkan itu. Jadi itulah tata cara pendaftaran tanah wakaf yang pertama. Dan adapun tata cara pendaftaran tanah wakaf yang kedua yaitu pendaftaran tanah wakaf atas tanah negara. Tanah wakaf atas tanah negara yang belum pernah diletaki hak atas tanah didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, nazir itu kan orang yang mengelola wakaf. Jadi nazir berkewajiban untuk mengajukan permohonan penegasan tanah negara sebagai tanah wakaf ke Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan penegasan wajib dilapisi surat permohonan, akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, surat pengesahan nazir yang bersangkutan dari badan instansi penyelenggaraan agama. Lalu dilampiri bukti perolehan tanah, peta bidang tanah, surat ukur, surat pernyataan, keterangan dari nazir atau wakif orang yang mewakafkan tanah, dan kepala desa atau instansi masyarakat bahwasanya tanah tersebut tidak dalam sengketa ataupun tidak sedang disita ataupun dijaminkan kepada pihak lain. Setelah itu barulah badan pertanahan ataupun mengeluarkan sertifikat tanah dan buku mengenai jadi barulah kantor pertanahan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir. Setelah tadi dibuktikan bahwasanya tanah itu bukan tanah sengketa ataupun tanah yang sedang disita. Adapun tata cara terakhir pendaftaran tanah wakaf ialah pendaftaran tanah wakaf pengganti menjadi tanah wakaf. Bagaimana sih caranya? Jadi caranya itu dalam pembangunan, perubahan status tanah wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemberian ganti kerugian peruntukan tanah wakaf diberi kepada nazir berupa tanah pengganti. Pendaftaran tanah wakaf karena tukar ganti dapat dilakukan apabila pengganti sudah memiliki tanah yang bersertifikasi atau memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Tanah wakaf yang dilakukan tukar ganti sejak ditandatangani oleh Badan Acara Pelepasan atau BAP di hadapan Kepala Kantor Pertanahan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Selanjutnya, dapat dimohonkan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Jadi kemudian, berita acara mengenai tukar ganti benda wakaf dan surat pernyataan dari nazir atau wakif atau surat keterangan dari kades atau masyarakat lain, maksudnya tanah tersebut tidak dalam sengketa, disita atau dijaminkan. Terakhir, Kepala Kantor Pertanahan barulah menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazir serta mencatatnya dalam buku tanah dan sertifikat tanah yang telah disediakan sesuai dengan tanggal dan nomor sejak kapan permohonan tanah wakaf itu diajukan. Sekian dari saya, itulah penjelasannya mengenai bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan nanti saya akan menjelaskan lebih jelas lagi, lebih rinci lagi dalam presentasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Cara menurutkan diri. Assalamualaikum. Wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.
Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif atau pemberi wakaf di hari akhirat, karena pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Nah, selain berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf. Nah, dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik, maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan. Wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Adalah 1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. 2. Pengelolaan dan manajemen masyarakat. 3. Benda yang diwakafkan pada umumnya, tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushola sehingga sulit untuk dikembangkan. 4. Najar wakaf. Dengan demikian, untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi, karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah diatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif. Jadi hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya. Saya akan menjelaskan contoh kasus permasalahan tanah wakaf. Di sebuah lingkungan telah berdiri sebuah masjid dengan luas kira-kira sekitar 1000 meter persegi. Masjid tersebut dibangun di atas tanah wakaf penggusuran daripada Mushola Setiabudi. Dulu, saat proses surat menyurat oleh seorang oknum warga tanah tersebut, surat-suratnya diatasnamakan nama pribadinya dengan alasan agar prosesnya itu dapat berlangsung cepat dan tidak bertele-tele. Namun saat ini hal itu menimbulkan keresahan bagi warga di sekitar lingkungan masjid, karena warga tersebut ngotot ingin menjual tanah yang berada dalam lingkungan masjid tersebut dengan alasan karena tanah-tanah tersebut diatasnamakan nama pribadinya. Tetapi warga mempunyai saksi yang bisa membuktikan bahwa tanah tempat masjid tersebut dibangun adalah tanah wakaf penggusuran daripada Mushola Setiabudi. Lalu bagaimanakah langkah hukum yang dapat kita lakukan? Ibu dan kawan-kawan sekalian, dari contoh kasus di atas, ada 3 hal utama yang dapat kita asumsikan bersama. Yang pertama adalah surat menyurat yang dimaksud di dalam kasus di atas itu merujuk kepada salah satu sertifikat hak atas tanah atau sejenisnya. Kemudian kedua adalah oknum warga melakukan proses surat menyurat dengan nama pribadinya itu berdasarkan alasan agar prosesnya itu dapat berlangsung cepat dan tidak bertele-tele. Yang ketiga adalah kita juga dapat mengasumsikan bahwa tanah tersebut belum didaftarkan sebagai tanah wakaf, melainkan masih terdaftar sebagai tanah dengan status hak milik oknum warga tadi. Nah, bagaimana langkah hukum selanjutnya? Tentu untuk mencegah penjualan tanah tersebut, kita harus dapat melakukan proses pembatalan terhadap sertifikat tanah hak milik oknum warga tersebut. Bagaimanakah mekanisme atau prosedurnya? Ada 3 langkah ataupun 3 prosedur yang dapat kita lakukan. Pertama adalah meminta pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau
Badan Pertanahan Nasional melalui Badan Pertanahan, atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau yang ketiga, gugatan di Pengadilan Negeri. Nah, setelah adanya pembatalan ini, apabila wakif itu masih hidup dan diketahui keberadaannya, sebaiknya segera dilakukan pengurusan akta ikrar wakaf, yaitu dengan cara wakif mewakafkan atau melakukan ikrar sebagai penyerahan wakaf kepada nazir selaku pengelola wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sehingga bisa keluar yang namanya AIW atau akta ikrar wakaf. Tetapi apabila sang wakif itu telah meninggal dunia ataupun tidak diketahui keberadaannya, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengurus yang namanya APAIW, yaitu akta pengganti akta ikrar wakaf, yaitu dengan cara melakukan permohonan oleh warga atau saksi-saksi yang mengetahui proses wakaf tersebut, sehingga bisa keluar yang namanya APAIW. Nah, setelah keluarnya AIW atau APAIW, barulah nanti nazir sebagai pengelola wakaf mengurus atau mendaftarkan tanah wakaf tersebut di Badan Pertanahan Nasional atau BPN dengan ketentuan atau prosedur yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Mungkin demikian saja contoh kasus tanah wakaf yang kiranya bisa membantu kita dalam memahami materi ini secara lebih konkret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari dan saya dari kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi kesimpulan daripada materi kami dengan judul Tanah Wakaf. Wakaf adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang merupakan tanah milik. Dan tanah wakaf ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 UU PA. Tanah wakaf ini harus diperuntukkan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Tanah wakaf yang sudah sah tidak dapat diganggu lagi. Tanah wakaf berupa hak pemilik, HGU, HGB, hak pakai atas tanah negara didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Selanjutnya, permohonan pendaftaran wakaf atas bidang tanah dilampiri dengan beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Tanah wakaf juga dapat diperuntukkan untuk kepentingan umum guna menaikkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.